Oke ya, kita mulai kuliahnya. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan eksak ya. Jadi saya punya persamaan eksak dari persamaan diferensial. Nah, jadi bentuk persamaan diferensial eksak order 1 itu adalah M ya. M ini fungsi dari X dan Y, M dx ditambah N dy, ya. N juga adalah fungsi dari X, Y. Ya. Ini sama dengan 0 jika ruas kiri merupakan diferensial total ya. Jadi ini adalah diferensial total di mana dou F per dou X itu sama dengan M ya. Dou F per dou Y itu sama dengan N ya. Jadi ini adalah diferensial total ya, terhadap F gitu. Oke. Nah, ini ya menjadi suatu eksak apabila turunan apa ganti turunan ya. Jadi yang tadinya diturunkan terhadap X lalu diturunkan terhadap Y. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya punya istilahnya ya ini kalau disingkat ini bagian ini adalah fxy. Nah, yang ini fyx. Nah, ya. Ini eksak apabila fxy-nya sama dengan fyx. Jadi turunannya mau diturunkan terhadap x dulu baru y atau turunkan y dulu baru x itu harus sama. Nah, itu yang disebut dengan turunan eksak ya. Gitu. Nah, ini penggunaan fx di sini kita gunakan simbolnya adalah m, lalu untuk fy-nya adalah m. Ya. Nah, untuk mencari solusinya, ya, jadi saya misalkan ya ini fx ya, jadi ini bisa biasanya ditulis sebagai fx dou f per dou y itu adalah m dan dou f per dou y ini bisa ditulis fy ya, artinya f diturunkan terhadap y. Nah, untuk mencari solusinya kita dengan mengintegralkan ya. Jadi kita integralkan M ini terhadap X dengan menganggap Y-nya konstan. Jadi nanti hasil integralnya itu ada konstan dari Y, yaitu GY. Ya. Lalu kita turunkan ya, ini F-nya. Jadi saya punya F ini kita turunkan terhadap Y. Nah, ya. Jadi dengan kata lain ini semua ya, kita turunkan terhadap Y. Ini sama dengan N. Ya, gitu. Jadi nanti kita identifikasinya GY-nya ya dapatnya apa gitu. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh ya. Nah, tentukan penyesuaian persamaan diferensial seperti ini. 2x ditambah 5y, y aksen ditambah 2y tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, oke. Nah, pertama cek dulu apakah ini PD-nya eksak. Ya. Untuk mengecek PD eksak ya kita ingat kembali di sini ya. Y aksen itu artinya Y aksen itu adalah dy per dx. Ya. Jadi ini saya ganti y-nya ya. Ini dengan ya dy per dx. Ya. Saya ganti. Nah, lalu semuanya saya kalikan dengan dx. Ya. Maka saya punya ini. Nah, lalu saya urutkan. Jadi yang dx harus di depan ya. Nah, jadi baru kita bisa identifikasi. Dari sini saya identifikasi bahwa M-nya ini yang warna merah, 2Y tambah 3. Ya. Lalu kalau saya turunkan terhadap Y, berarti yang ada Y-nya yang bisa diturunkan, hasilnya adalah 2. Lalu M-nya ini yang warna biru, 2X plus 5Y. Saya turunkan terhadap X. Ya. Nah, ini 2X diturunkan, hasilnya adalah 2. Ternyata hasilnya adalah sama. Karena sama, maka ini adalah PD eksak. Ya. Jadi soal ini adalah soal PD eksak. Oke. Nah, setelah dicek dia PD eksak, baru kita cari solusinya. Ya. Untuk mencari solusinya, kita integralkan M. Nah, M-nya ini ya, yang 2X tambah 5Y, kebalik ya, 2Y tambah 3. Ya, urutannya kebalik ya. Jadi 2Y plus 3, kita integralkan terhadap X, maka didapat 2XY plus 3X. Nah, ditambah GY. Ya, jadi konstantanya adalah GY. Nah, selanjutnya ini ya 2X Y plus 3X plus
GY. Nah, ini kita turunkan terhadap Y. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, 2X tambah 0 tambah G aksen Y. Ya. Ini sama dengan N. N-nya adalah 2X plus 5Y. Ini kan sama, berarti tersisa tinggal G aksen Y sama dengan 5Y. Nah, jadi selanjutnya untuk mencari GY, ya, ini tinggal Anda integralkan. Integral dari 5Y dy. Ya. Ini hasil integralnya adalah 5/2Y kuadrat ditambah konstanta. Ya. Nah, jadi saya punya solusinya itu adalah 2XY ditambah 3X tambah 5/2Y kuadrat ditambah C. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya saya punya ini, contoh kedua. Ya. Ini bisa langsung Anda identifikasi, karena di depannya dx dan di belakang dy. Nah, maka kita bisa identifikasi bahwa M-nya ini adalah 6Y eksponen 2XY tambah 10 kosinus 5Y. Turunkan terhadap Y. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, bagian ini tidak ada Y. Ya. Ini tidak ada Y, maka turunannya jadi 0. Sedangkan ini ada 2Y. Nah, berarti ini perkalian ya. Nah, jadi Anda lihat perkaliannya, turunkan, maka hasilnya adalah ini. 6 eksponen 2XY tambah 12XY eksponen 2XY. Nah, untuk yang N, ini yang di depan DY. Ya. Nah, oke. Lalu ini turunkan terhadap X. Nah, perhatikan lagi, untuk yang diturunkan terhadap X, ini tidak ada huruf X, maka turunannya hasilnya adalah 0. Ini ada 2X ya, nah, berarti perkalian. Ya. Jadi perkalian, ya, jadi ada 2. Hasilnya ini adalah sama ternyata dengan yang bagian MY. Ya. Nah, karena sama, maka ini soal ini adalah soal PD eksak. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cari solusinya. Mencari solusi, ya ini kita integralkan M ya terhadap dx ditambah gy ya. Nah, M-nya tadi kan kita sudah punya ini. Kita integralkan ya. Nah, perhatikan ini yang diintegralkannya adalah terhadap x. Nah, berarti saya punya ini x ya. Ini x. Nah, keduanya gunakan teknik pengintegralan ya dengan substitusi. Oke. Maka Anda bisa dapatkan hasilnya adalah 3 eksponen 2XY plus 2 sin 5X tambah GY. Oke. Nah, selanjutnya ini diturunkan. Ya. F ini kita turunkan terhadap Y. Apakah sama dengan bagian N? Ya. Nah, kita turunkan. Nah, ini sama dengan bagian N. Ya. Nah, sudah ada yang sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa G aksen Y itu sama dengan negatif 35 sin 7Y. Nah, selanjutnya ya kita integralkan untuk mencari GY-nya. Yaitu integral dari negatif 35 sin 7Y dy. Nah, oke. Jadi kalau Anda integralkan, ini sinus 7, berarti jadi negatif cos, negatif ketemu negatif, nah, bagi 7 jadi 5 cos 7Y ditambah C. Oke. Ya. Nah, jadi saya punya solusi umum. Nah, ini karena masih bersifat umum ya, karena masih ada plus C. Ya. Jadi karena masih ada plus C-nya di sini, maka dia masih umum. Jadi saya punya 3 eksponen 2XY tambah 2 sinus 5X tambah 5 cos 7Y. Nah, ditambah C. Ini masih bentukan umum. Sedangkan di soal kita punya ini ada kekhususan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian kekhususannya.
Ya. Jadi di sini saya punya informasi tambahannya, kekhususannya itu adalah Y0 sama dengan 0. Artinya itu adalah ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, saya punya PD-nya adalah seperti ini. Nah, ya, ini yang tadinya C dan ini juga saya gabungkan. Ya, digabung ini menjadi K. Ya. Jadi saya gabungkan ini menjadi K. Lalu Anda masukkan informasi khususnya, ya, sehingga Anda dapatkan hasilnya adalah 8. Jadi solusi khusus PD ini adalah 8 sama dengan 3 eksponen 2XY tambah 2 sinus 5X tambah 5 cos 7Y. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Contoh ketiga, ya. Saya punya PD-nya adalah seperti ini. Kita identifikasi lagi. Ya, apakah dia eksak? M-nya ini 2XY tambah Y kuadrat. Maka turunan terhadap Y-nya ini adalah 2X tambah 2Y. Lalu N-nya yang di depan DY ini adalah 2XY dikurangi X kuadrat. Turunkan terhadap X. Nah, hasilnya ini adalah 2Y min 2X. Nah, kalau Anda lihat ini, ya, yang warna hijau dan yang warna kuning, ini berbeda. Ya. Gitu. Oke, nah karena dia berbeda, ini bukan PD eksak. Jadi solusinya tidak bisa ditemukan dengan teknik PD eksak. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau mau nanya Pak, itu kalau bukan pada eksak nggak ada lanjutannya lagi berarti, nggak diintegralin lagi? Ya, ada kalanya diintegralkan, ada kalanya tidak, ya. Gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ada kalanya PD eksak itu ya tidak ditemukan, ya. Nah, berarti kita buat trik untuk menyelesaikannya. Salah satu caranya itu adalah menggunakan faktor integrasi. Ya. Jadi mirip dengan faktor integrasi yang di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi saya punya di sini adalah mu. Ya, mu ini adalah fungsi dari XY, saya kalikan, ya, dengan PD-nya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Ya, ini hasil kalinya dengan mu dengan faktor integrasinya. Oke. Lalu saya turunkan cek eksaknya, ya. Saya turunkan cek eksaknya. Nah, lalu saya kumpulkan mu-nya di sebelah kiri, jadi saya dapatkan ini, ya. Gitu. Nah, misalkan mu ini bukan XY, ya, bukan fungsi dari X dan Y, tapi hanya satu variabel saja. Misalkan X saja. Kalau mu-nya hanya satu variabel X saja, maka mu X itu adalah mu dibagi dx, ya. Maka mu Y-nya ini pasti 0. Ya, jadi bagian ini 0. Nah, maka saya punya formulanya menjadi seperti ini. Nah, ini ternyata bisa diselesaikan dengan faktor integrasi, maka saya dapat mu-nya adalah eksponen integral my dikurangi nx dibagi n dx. Ya, betul. Nah, ada kalanya ya tidak x saja, mungkin y saja. Gitu. Jadi ada dua teknik. Ya. Nah, jadi misalkan saya punya PD ini ya tidak eksak, ya, ternyata kalau PD-nya tidak eksak. Nah, ini dapat dimungkinkan diselesaikan dengan faktor integrasi. Nah, jika kalau kita bisa dapat temukan Px, artinya ini fungsi hanya dari X saja, di mana Px itu adalah My dikurangi Nx dibagi N, ya. Maka faktor integrasinya itu adalah eksponen integral Px dx. Ya. Atau kalau tidak ditemukan Px, ya Anda cari Ky, di mana Ky itu adalah Nx dikurangi My dibagi M. Ini harus fungsi dari Y saja. Ya. Itu tidak ada huruf X-nya. Ya.
Dan kalau Anda temukan konstanta, ya itu adalah fungsi dari X atau fungsi dari Y saja ya, konstanta. Gitu. Jadi nanti mu-nya ya didapat untuk mu Y ini adalah eksponen Y integral QY dy. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh keempat, saya punya ini 2xy dx ditambah 7x kuadrat plus 8y dy. Ya, apakah ini pada eksak? Kita cek m-nya ini 2xy, my-nya ini adalah 2x, nxy-nya ini 7x kuadrat tambah 8y, maka nx-nya ini adalah 14x. Ya. Oh, kalau Anda lihat yang hijau dan yang kuning ini, itu berbeda. Ini 2x, ini 14x ya. Berbeda ya. Berarti ini bukan pada eksak. Karena dia bukan pada eksak, nah kita coba ya. Teknik pertama itu mencari px. Mencari px itu adalah my dikurangi nx dibagi n. Tadi kan 2x kurangi 14x dibagi 7x kuadrat tambah 8y. Oh, ternyata di sini ini masih ada huruf y. Ya. Sedangkan yang saya perlukan itu adalah fungsi dari x saja. Oh, berarti ini gagal ya. Jadi px-nya itu bukan fungsi x, maka kita tidak dapat temukan. Artinya px-nya gagal. Berarti kita lakukan langkah kedua. Ya. Nah, langkah kedua kita mencari QY. QY itu adalah mx dikurangi my dibagi m. Jadi 14x kurangi 2x dibagi 2xy. Oh, ternyata ini 6y. 6 dibagi y ya. Nah, 6 dibagi y. Jadi ini adalah fungsi dari y. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari y saja. Jadi cuma satu huruf ya. Nah, karena cuma satu huruf, maka faktor integrasinya bisa kita cari. Ya. Jadi ini adalah eksponen integral QY dy. Ya, eksponen integral 6y dy. Kalau hasil integralnya ya kan ini adalah logaritma natural 6 logaritma natural y ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ini adalah y pangkat 6 ya. Nah, karena kita bisa dapatkan faktor integrasi, berarti kita bisa selesaikan. Kalau ternyata kita tidak dapatkan faktor integrasi, mau cara ke satu atau cara kedua gagal, ya berarti ya memang gagal. Ya. Ini kebetulan cara ke satu gagal, cara kedua yang betul berhasil. Nah, karena berhasil bisa kita lanjutkan. Ya. Oke, jadi saya punya ini mu-nya adalah y pangkat 6. Berarti kita kalikan. Nah, ini M dikalikan dengan mu. Begitu pula dengan N. Ini kalikan dengan mu. Maka saya dapat formula baru, ya PD baru. Nah, ini. Jadi saya dapatkan ini adalah 2x y pangkat 7. Ya. Karena ini kan tadi y pangkat 1, ini y pangkat 6. Jadi y pangkat 7. Lalu yang N-nya itu 7x kuadrat y pangkat 6 ditambah 8 y pangkat 7 ya. Nah, oke. Nah, ini baru kita bisa selesaikan ya. Ya. Jadi kita bisa selesaikan. Nah, jadi saya integralkan M-nya terhadap X ya. Kalau Anda integralkan ini didapat X kuadrat y pangkat 7 ditambah GY. Lalu selanjutnya ini kita turunkan terhadap Y ya. Turunkan terhadap Y, ini bandingkan dengan M. Ya. Oh, ini yang di depannya sama ya. Ternyata kita bisa simpulkan G aksen Y itu sama dengan 8 y pangkat 7. Nah, berarti kita integralkan. GY itu adalah integral dari 8 y pangkat 7 dy. Ya. Ini berarti kalau hasil integralnya adalah y pangkat 8 ditambah c. Jadi saya punya ini PD ini solusi eksaknya itu adalah x kuadrat y pangkat 7 ditambah y pangkat 8. Gitu. Ya. Seperti itu.
Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini tugasnya yang harus Anda kerjakan.